Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dajayani dengan NIM 112111046. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk pemenuhan salah satu tugas UTS dari mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Purwanti SPD MM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aspek-aspek apa saja yang ada di dalam studi kelayakan bisnis. Jadi, studi kelayakan bisnis itu merupakan suatu studi atau analisa terlebih dahulu yang dilakukan sebelum kita memulai suatu bisnis. Banyak sekali fungsi dalam diadakannya studi kelayakan bisnis ini, diantaranya salah satunya itu mengecek apakah lokasi itu strategis atau tidak, bagaimana perencanaannya, kira-kira kendalanya apa, kemudian solusinya mungkin bisa ditempuh seperti apa jika terjadi kendala tersebut. Nah, itulah beberapa fungsi dari studi kelayakan bisnis. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam menjalankan sebuah usaha atau studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran, hukum, teknis dan operasional, keuangannya, manajemen, ekonomi dan sosial, serta bagaimana aspek amdalnya. Nah, untuk objek penelitian yang saya pilih ini adalah CV Aurora Mandiri, di mana CV ini berdiri di Cikarang, tepatnya Kecamatan Cibitung, di Perumahan Telaga Sakinah. CV ini bergerak di dalam bidang pengolahan limbah dari sarung tangan bekas untuk bisa digunakan kembali. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek. Ada 7 aspek yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini ada aspek pasar atau pemasarannya. Jadi pada saat pemasarannya, CV Aurora Mandiri ini memiliki owner, yang dimana owner ini pada saat merintis, beliau ini turun langsung ke lapangan untuk menawarkan produk atau usahanya, seperti turun langsung ke PT-PT kecil semacam seng, asbes, CV, bengkel, las yang ada di daerah Bekasi, Pangkalan 4 dan 6, sekitar Bantar Gebang dan juga Cikarang. Kemudian untuk penggunaan media informasinya pada saat itu menggunakan ID card, yang dimana ada nama, nomor telepon, kemudian jika ada orderan, ID card tersebut ditempel di kardus atau barang yang dikirim itu dengan tujuan untuk memasarkan usahanya lebih luas lagi. Kemudian target pasar ini seperti bengkel bubut, CV, seperti PT kecil, Madura ya. Kemudian tantangan dari aspek pemasaran ini sendiri adalah ada banyak pesaing yang bikin harganya itu jatuh. Misalkan pesaing itu jual 5.000, sedangkan CV Aurora Mandiri ini kan harga jualnya 9.000. Tapi ada harga, ada kualitas yang harga 5.000 itu, yang dimana pesaing tersebut itu tentunya memiliki kualitas yang bisa dibilang kurang karena sarung tangannya itu kurang bersih, tidak seperti yang dijual oleh CV Aurora Mandiri. Kemudian kalau dari yang kedua itu dari aspek hukum, CV Aurora Mandiri ini memiliki izin ke desa setempat untuk melakukan operasional di daerah tersebut. Dan yang ketiga ini aspek keuangan, di mana sumber pendanaannya ini berasal dari modal sendiri. Kemudian ada beberapa tantangan pengelolaan keuangan seperti hitungannya itu harus dipastikan sesuai rincian awal, karena pada saat perencanaan ini sudah ada rincian yang harus dipenuhi. Misal budget sekian digunakan untuk target misalkan berapa pieces atau berapa buah. Nah, itu harus tepat hitungannya. Kemudian yang keempat ada aspek dari teknis dan operasionalnya. Yang pertama, proses produksinya itu menggunakan mesin cuci yang modern dan juga menggunakan sinar matahari sebagai pengering dari sarung tangan yang telah dikumpulkan atau dicuci. Untuk alur produksinya ini, yang pertama, owner dari CV Aurora Mandiri ini mengumpulkan beberapa sarung tangan, biasanya itu diperoleh dari Madura atau yang sering kita kenal dengan toko pengepul barang bekas ya.
Nah, jadi si owner ini mengumpulkan, kemudian disortir mana yang bisa dipergunakan kembali atau mana yang benar-benar tidak bisa digunakan. Setelah disortir, kemudian dikumpulkan berdasarkan klasifikasi yang bisa digunakan atau tidak. Yang bisa dipergunakan ini dicuci dengan mesin cuci menggunakan sabun yang sangat bisa melunturkan noda, kemudian diberi wantek. Nah, diberi wantek ini dengan tujuan untuk memberikan warna yang menarik untuk penjualan kembali dari sarung tangan tersebut. Nah, setelah dicuci, kemudian sarung tangan ini dijemur menggunakan teknologi secara alami, yaitu menggunakan sinar matahari langsung. Nah, biasanya dalam 100 buah sarung tangan ini dibagi menjadi 24 lusin, kemudian 24 lusin ini di packing masing-masing. Nah, dalam usaha ini owner mempekerjakan warga sekitar di daerah tersebut untuk membantu proses pengerjaan produksinya. Kemudian yang kelima dari aspek manajemen. Aspek manajemen di sini struktur organisasinya hanya terdiri dari 3 orang, yang dimana ada pemilik, pengelola kas, dan yang membantu dalam proses produksi. Kemudian strategi untuk menghadapi pesaing ini, CV Aura Mandiri tetap mempertahankan kualitasnya biarpun harga sedikit lebih mahal dari pesaing, namun harga tidak membohongi kualitas dari CV Aura Mandiri yang hasilkan. Kemudian yang keenam ini ada aspek ekonomi dan sosial, di mana dampak sosial ini dari CV Aura Mandiri ini membantu warga sekitar untuk mendapatkan penghasilan lebih. Tantangannya ini dalam penyetokan sarung tangan dari supplier atau dari Madura itu terkadang menipis. Maka dari itu CV Aura Mandiri ini sering mengupdate atau mencari tambahan cabang untuk tetap melengkapi kebutuhan stok sarung tangan bekasnya. Nah, yang terakhir itu ada aspek dari AMDAL itu sendiri. Ada beberapa dampak lingkungan yang dihasilkan tentunya dari pengelolaan limbah itu sendiri. Yang pertama itu limbah wantek. Limbah wantek kimia itu sebenarnya kan berbahaya, cuma untuk pengelolaannya CV Aura Mandiri ini tidak pernah membuang hasil atau limbah dari wantek tersebut, tetapi CV Aura Mandiri ini melakukan proses produksi berupa penambahan air di cairan wantek yang telah digunakan, jadi tidak pernah membuang sisa wantek ke jalan atau kemanapun. Ada interaksi dari masyarakat lokal mengenai pengelolaan lingkungan dan manfaat sosial dari usahanya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, CV ini mempekerjakan beberapa masyarakat di sekitaran sana untuk turut membantu dalam proses pengelolaan produksi sarung tangan tersebut. Sekiranya cukup yang saya sampaikan. Ini ada beberapa eviden dari proses pengelolaan produksi itu sendiri. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.